Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SDPN 252 Setiabudi yang saleh dan salehah. Pada kegiatan jeda hari ini, kita akan mengisinya dengan kegiatan keagamaan. Tentunya diawali dengan melaksanakan pembiasaan, yaitu sholat duha, berdoa, dan mengaji. Selanjutnya, kita akan mendengarkan tausiah dan menyaksikan film berhikmah dengan tema berbakti kepada kedua orang tua. Sekarang, mari kita mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Dadan Hamdani SAG, Guru Pendidikan Agama Islam di SDPN 252 Setiabudi. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 SDPN Setiabudi yang Bapak cintai, alhamdulillah kita bisa bertemu pada video kali ini. Bapak akan memberikan tausiah tentang berbakti kepada ibu dan ayah. Siapa yang sudah berbakti kepada ibu dan ayah? Ayo. Pasti diri masing-masing sudah mengakui yang sudah berbakti dan yang belum. Berbakti itu adalah kita berbuat baik kepada ibu dan ayah. Kenapa harus berbakti? Ada yang mau tahu? Berbakti itu bukti bahwa kita bersyukur kepada Allah masih dikaruniai oleh orang tua, ada ibu, ada ayah. Coba bayangkan kalau seseorang yang sudah ditinggal oleh ibunya, oleh ayahnya, bagaimana kesehariannya? Terasa sedih. Kalau kita masih ada, kita perbanyak berbakti kepada ibu dan ayah. Lihat, ketika ada ibu yang sedang mengandung, bayangkan ketika itu kita sedang di dalam kandungan ibu kita, mulai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ketika itu ngidam, capek, makan, gak enak, keluar lagi, pingin minuman yang seger, pas dia minum gak enak, keluar lagi, mual, perutnya sakit, susah payah. Setelah kandungannya membesar, kita dalam kandungan ketika itu tidak tahu ibunya susah payah mengandung kita. Berat tidur, merasa kewalahan, kepayahan. Berjalan juga terasa bebannya berat. Nggak ada yang sedang mengandung pergi ke sana simpan dulu kandungannya, tidak ada. Dibawa kemana? Ke air dibawa, tidur dibawa, ke pasar dibawa. Sudahkah kita mencintai ibu dan ayah? Ibu yang sedang mengandung, ibu terus melahirkan, lalu mengurus kita, membesarkan kita. Ketika sedang makan, anaknya pipis, ibunya berhenti makannya. Ketika sedang tidur nyenyak, anaknya nangis, karena popoknya harus diganti, harus bangun. Betapa susah payahnya seorang ibu. Maka kata Rasul ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, siapa yang harus didahulukan berbakti antara ibu dan ayah itu?" Rasul menjawab, "Dahulukanlah ibumu." Sahabat bertanya lagi, "Siapa lagi, ya Rasul?" Rasul menjawab, "Ibumu." Yang ketiga kalinya, sahabat bertanya lagi, "Ya Rasul, siapa lagi yang harus didahulukan untuk diperlakukan dengan baik?" Kata Rasulullah, "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasul?" "Baru yang keempat adalah ayahmu." Artinya
ibu lebih berat mengurus kita dibandingkan ayah, maka perbanyaklah untuk mencintai ibu dan ayah. Ibu selalu setiap hari hadir di samping kalian. Ada juga kisah diriwayatkan, ada seorang yang hidup bersama dengan Rasul tapi belum pernah ketemu dengan Rasul. Namanya adalah Uwais Al-Qarni. Dia hidup di negeri Yaman. Dia tidak sempat ketemu dengan Rasul. Tapi kata Rasul, Uwais Al-Qarni memiliki keunggulan ketika doanya itu selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika itu Rasul bertanya kepada sahabat, siapa yang pernah bertemu dengan Uwais Al-Qarni? Kata sahabat, belum. Kalau memang belum, tunggulah ketika dia datang ke Mekah, maka mintalah doa kepadanya. Uwais Al-Qarni tidak sempat bertemu dengan Rasul karena dia sibuk merawat ibunya yang sedang sakit, sampai ibadah haji pun tidak sempat dilakukan. Maka setelah Rasul wafat, barulah dia sampai ke Mekah dengan menggendong ibunya. Subhanallah. Disitulah ketemu dengan sahabat, dan para sahabat ketika itu berbondong-bondong menemuinya dan minta doanya kepada Uwais Al-Qarni. Dengan mencintai ibu, mengurus ibu, nah, subhanallah, dengan keajaiban itu doanya diijabah. Kalau kita ingin segera diijabah doanya, diterima oleh Allah, maka adik-adik biasakanlah kita munculkan kasih sayang kepada ibu. Bantulah ibu, bantulah ayah. Kalau disuruh jangan membantah, perlakukanlah dengan baik. Jangan keluar kata-kata ah atau kata-kata is. Itu tidak boleh, apalagi sampai menyakiti dengan kekerasan, dengan pukulan, atau dengan perlakuan yang tidak baik. Mudah-mudahan anak-anak SDPN semakin baik lagi, belajar di rumah, selalu ketemu dengan ibu, mengajari kalian berlakulah baik dan sopan, hormatilah ayah dan ibu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah menyimak tausiah. Semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Dadan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya kita akan menyaksikan video. Disimak baik-baik ya. Hani, tolong ibu dong, Hani. Kemana ya, Hani? Duh, padahal ibu perlu orang untuk membelikan bumbu ke warung. Hihihi, untung gak ketahuan sama ibu. Malas pergi ke warung. Husen? Ya, Bu. Husen, tolong belikan bumbu sebentar ya. Ibu capek sekali, Nak. Dan masakan ibu untuk masjid nanti malam belum selesai. Wah, Ibu, Husen kan sudah disuruh memetik buah jambu. Husen capek nih, gantian Hani dong, masa Husen terus yang disuruh? Ibu juga lelah sekali, Husen. Pokoknya Husen gak mau. Ya sudah, biar ibu sendiri saja yang pergi ke warung. Ibu, bajuku robek, besok kan Hani mau pentas. Apa tidak bisa pakai baju yang lain? Yang merah saja ya, bagus kan? Enggak, Hani mau yang ini. Tapi ibu baru bisa mengerjakannya malam ini, sesudah semua makanan dikirim ke masjid. Ibu terlalu capek. Ini bahaya, ibu harus banyak istirahat supaya cepat sembuh.
Seandainya aku tadi bantuin ibu nggak bakal kecapean sampai pingsan. Padahal aku tadi nggak capek-capek amat. Seandainya aku tadi tidak ngumpet ketika disuruh ibu pasti tidak akan sakit parah. Ibu sakit gara-gara aku. Loh, Hani kenapa? Ayah, ibu sakit gara-gara Hani. Hani nakal. Hani tadi nggak mau membantu ibu, malah ngerepotin ibu. Loh, kok Husen juga menangis? Ayah, Husen juga tadi tidak membantu ibu. Ayah, gara-gara Husen, ibu kecapean. Padahal tadi ibu lebih capek dari Husen, tapi Husen gak mau bantu ibu. Hani juga. Hani tadi minta ibu ngejahit, padahal Hani sudah lihat ibu capek sekali. Hani menyesal, Ayah. Ya, sudah. Hani, Husen, lain kali jangan diulang ya. Ingat firman Allah, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah pada orang tua kalian. Kalau ibu atau ayah menyuruh kalian, itu berarti ayah atau ibu sedang butuh bantuan kalian, atau mengajar kalian supaya mandiri, bisa ngerjain segala sesuatu sendiri. Husen besok bakal jadi anak baik. Husen bakal ke kantor, mandiin mobil, mandiin rumah. Pokoknya yang ayah kerjakan, Husen kerjakan juga. Hani juga ya. Besok Hani bakal ngepel, masak, mandiin ibu, mandiin ayah, nyikatin WC. Iya. Anak-anak ayah memang hebat. Tapi nggak perlu sampai gitu kok. Ayah dan ibu kan nggak perlu dimandiin, Hani. Terus Husen juga. Husen kan nggak bisa ke kantor. Besok Husen dan Hani harus sekolah kan? Yang penting, kalau ayah dan ibu lagi butuh bantuan, bantuin semampu Hani dan Husen. Jangan dicuekin ya. Kayak bantu ke warung, beresin mainan sendiri, oke? Ya, sekarang kalian tidur ya. Besok kan harus bangun sendiri, makan sendiri. Ibu kan lagi sakit ya. Udah ya, tidur ya. Iya ya. Ceritanya asik kan? Ingat ya, kata Allah, wabil walidaini ihsana. Al-An'am 151. Artinya, sama ayah dan ibu berbuat baiklah. Aku pengen nanya sama Quran. Ayah si Ahmad kan sudah meninggal. Gimana caranya dia berterima kasih? Sebutkan dulu kuncinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terbuka deh. Quran gimana dong? Si Ahmad kan ayahnya udah meninggal. Terus dia enak dong, gak perlu berterima kasih sama ayahnya. Siapa bilang enak? Ahmad pasti sedih sekali. Dulu Ahmad suka digendong di punggung ayah. Sekarang gak bisa kan? Ahmad pasti kesepian deh. Dia pasti kangen sama ayahnya. Ya juga ya. Terus gimana dong? Ahmad bisa ngobatin rasa kangennya dengan berdoa untuk ayah. Nah, itu sebetulnya cara berterima kasih kita sama ayah atau ibu bila mereka sudah meninggal. Tuhan keren ya. Berdoa untuk berterima kasih sekaligus ngobatin kangen. Jadi, kalau ayah atau ibu kita sudah meninggal, cara berterima kasihnya ya doain mereka aja sekalian ngobatin rasa kangen kita sama mereka. Aku tahu sekarang. Alhamdulillah, kegiatan kita hari ini telah selesai. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.